Pemirsa, setelah terkuak kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak yang membuat para pengguna Pertamax geram, publik kembali dikejutkan dengan perkara baru, yaitu perilaku curang pengusaha minyak kita yang menjual minyak kemasan tak sesuai ukuran. Volume minyak goreng yang seharusnya 1 liter setelah dicek ternyata isinya hanya 750 hingga 800 ml. Dengan ukuran seperti itu, jika masyarakat membeli 5 kemasan, itu sama dengan hanya membeli 4 kemasan. Kasus ini pun terkuak setelah Menteri Pertanian menggelar inspeksi mendadak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aparat penegak hukum sudah semestinya bergerak cepat mengusut tuntas segala perilaku kecurangan yang merugikan masyarakat luas. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 Maret 2025 dengan tema Menjerat Mafia Minyak Kita. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Yohana. Mas Indra, sesuai judulnya Menjerat Mafia Minyak Kita ya. Ya. Nah, tadi sudah kita lihat juga informasi banyak sekali sidak yang sudah dilakukan oleh para menteri kita, dua menteri langsung. Tanggapan Anda? Sebelum sampai ke sana ya, tapi memang apa yang ditulis di editorial pagi ini juga membuat kita berpikir lagi. Kan kita belum lama disuguhi persoalan oplos-mengoplos bahan bakar minyak ya. Pengguna Pertamax tadi disebut kecewa, ternyata selama ini kualitas Pertamaxnya disebut Pertalite, walaupun kemudian diklarifikasi itu di 2018 hingga 2023. Tapi sekarang terjadi lagi soal yang lain, yaitu minyak goreng, minyak kita. Yang sebenarnya kalau kita lihat minyak kita ini kan sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah simbol ketika terjadi kelangkaan minyak goreng pada 2022 lalu dan diluncurkan minyak kita ini menjadi jawaban kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat yang membutuhkan di sana. Artinya mereka tidak perlu lagi untuk susah-susah antri ataupun juga mengeluarkan biaya yang tinggi karena ada harga eceran tertinggi ditetapkan untuk minyak kita. Nah ini kan apakah mungkin lama-lama masyarakat harus mulai campaign tagar jangan curangi rakyat? Karena tren seperti ini sepertinya kok terjadi terus-menerus. Walaupun tentu saja kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian tadi ya, yang bersama Satgas Pangan, sidak ke beberapa tempat, dan kemudian membongkar justru atau memunculkan ke publik bahwa takaran minyak kita itu tidak sesuai dengan kemasan aslinya. Tapi jangan lupa juga bahwa sebenarnya persoalan ini itu bukan pertama kali terjadi, karena pertama kali terjadi juga pada bulan Januari 2025, artinya sudah pernah ada. Kalau sudah pernah ada dan kemudian pabriknya juga disegel saat kasus yang Januari 2025 itu, kenapa sekarang terjadi lagi? Dan sekarang muncul lagi pemerintah sidak dan publik melihatnya, oh ini seolah jadi seperti muncul hero begitu ya di masyarakat. Ya kita apresiasi, tapi kalau ini terus berulang ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol ini sebelumnya, dan tentu saja ini menjadi pembelajaran kita dorong. Sekarang sudah diungkap lagi, tentu masyarakat berharap tidak terjadi lagi ke depan. Ya jangan-jangan nanti masyarakat khawatir dengan munculnya tagar jangan curangi rakyat. Dan sejauh mana juga pemerintah bisa menjerat mafia minyak kita yang sudah terjadi saat ini. Betul. Namun sebelum kita ulas bersama Mas Indra, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Menjerat mafia minyak kita. Setelah terkuak kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak, publik dikejutkan dengan perkara baru, yaitu minyak kita yang takarannya dicurangi. Volume minyak goreng yang seharusnya 1 liter setelah dicek ternyata isinya hanya 750 hingga 800 ml. Disunatnya takaran minyak goreng kemasan rakyat itu terkuak oleh Menteri Pertanian menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 8 Maret lalu. Temuan tersebut tentu mengguncang kepercayaan masyarakat. Ternyata produk yang selama ini mereka beli tidak sesuai volumenya. Kalau masyarakat membeli 5 bungkus minyak kita, mereka sebenarnya baru mendapatkan 4 kemasan. Isinya sudah disedot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi.
Ketika melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah kemarin, mantan Amran Sulaiman kembali mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dengan minyak kita. Sangatlah menyedihkan, sungguh memprihatinkan. Rakyat sudah berharap harga terjangkau malah ditipu dengan berkurangnya takaran. Mereka yang sedang bertahan hidup akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok malah menjadi korban ketamakan. Padahal minyak kita merupakan jawaban atas terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada medio 2022. Ketika itu, masyarakat rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng karena kisruh kebijakan DMO, Domestic Market Obligation di Indonesia. Setelah minyak kita diluncurkan pada 6 Juli 2022, perlahan-lahan harga minyak menurun dan ketersediaan pasokan mulai mencukupi. Antrian lama-kelamaan menghilang. Masyarakat sudah tidak pusing lagi menggoreng menu masakan yang mereka gemari. Minyak kita awalnya menjadi simbol harapan di tengah kisruh kelangkaan minyak goreng. Dengan terungkapnya kasus pengurangan takaran, mesti ada perbaikan total dan menyeluruh agar masyarakat tidak terus-menerus dikecewakan. Para pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan tentu tidak boleh alergi dengan terkuaknya kasus ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso jangan terburu-buru membantah dengan menyatakan perusahaan yang berbuat curang sudah langsung disegel dan tidak bisa lagi beroperasi. Kita tentu mendorong agar Kementerian Perdagangan bergerak cepat untuk menghentikan praktek yang merugikan masyarakat ini. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus digandeng guna menyelidiki mafia di balik ini semua. Pihak-pihak yang terlihat harus diusut hingga ke akar-akarnya. Lakukan pula pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi minyak kita, mulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari perusahaan penyedia hingga beredar di pasar-pasar seluruh Indonesia. Selain penindakan, yang tidak kalah penting adalah pemerintah wajib mencari sistem agar tata kelola minyak goreng beres, sehingga rakyat tidak dirugikan. Sistem itu harus jelas, transparan, dan terpantau dengan baik demi menyetop praktik curang pengurangan takaran. Kasus ini bukan semata-mata tentang takaran minyak yang berkurang, melainkan sebuah ujian bagi pemerintah untuk mampu melahirkan sistem yang melindungi rakyat. Kurang 200 ml mungkin terkesan kecil, tetapi perilaku curang tetaplah kejahatan dan negara tidak boleh kalah. Dan pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial kali ini melalui telepon interaktif 0215839900 dan editorial akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, sebelum kita bahas kembali bersama Mas Indra Maulana, anggota Dewan Redaksi Media Group, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kita kali ini. Ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mas Indra, salam sehat selalu. Selamat pagi, ya. Pak. Pagi, Ya. Bapak silahkan Pak, singkat saja terkait tema kali ini menjerat mafia minyak kita. Iya, ini kita akan dikejutkan ya. Pokoknya dalam kebelakangan inilah kita dikasih kejutan-kejutan yang luar biasa. Masalah BBM yang ada di Patraniaga ya, Pertalite dijadikan
minyak yang lebih tinggi, BBM tinggi. So, itu nih kita dikejutkan lagi nih dalam puasa nih dengan minyak kita. Ya, padahal minyak kita ini kan terbentuknya kemarin waktu carut marutnya masalah distribusi minyak goreng itu yang harganya gila-gilaan. Padahal kita produsen minyak goreng terbesar di dunia. Jadi diambillah kesepakatan, muncullah namanya minyak kita. Minyak kita ini sebenarnya bisa di bawah 10.000 sebenarnya. Karena ini hasil dari kesepakatan yang pengusaha-pengusaha besar ya, minyak sawit ini. Tapi di perjalanannya muncul ya permasalahan. Dari awal-awal dulu sebenarnya udah begini juga. Cuma kemarin kan pernah ketangkap juga. Tahun 2023 pernah ketangkap juga. Ketangkap lagi sekarang malah sempat dibantah ya, oleh Menteri Perdagangan nggak salah. Ini apa lama kata dia. Tapi akhirnya disidak oleh di Pertanian, ketemu ya. Ini akan banyak lagi nih Mbak Yona. Kita akan banyak lagi dikejutkan nih yang apa nih. Ya korupsinya nggak tanggung-tanggung. Penyelewengannya nggak tanggung-tanggung. Artinya nggak ada efek jera. Ya, kejadian-kejadian di Republik kita ini nggak ada efek jera. Biar korupsinya, penyelewengannya, penipuannya nggak ada. Ya, harapan Anda Pak, singkat saja boleh? Harapan Ya, Pak John kalau apa? harapan saya kabinetnya Bapak Prabowo yang tegas-tegas betul lah. Ya, Oke, tindak baik. betul, jangan ditutup-tutupi. Tindak setegas-tegasnya. Itu Oke, aja. Pak John. Ya, oke, ya. Terima Ya, kasih ya, Pak John. Mengharapkan pemerintah lebih tegas lagi ya, Ya, tentang betul. kasus ini. Silakan Mas Indra tadi tentang harapan Pak John. Ya, benar sekali memang tadi Pak John justru juga menyinggung ya beberapa hal yang ini bentar lagi banyak lagi. Kita berharap sih tidak ya. Tidak. Tapi sekali lagi memang benar ya di apa namanya beberapa waktu terakhir ini kita lihat tadi soal apa oplos-oplosan apa tentang pertama, kemudian ada Pertalite dan lain sebagainya. Kemudian sekarang soal minyak kita. Sebelumnya kita ingat soal apa tabung 3 kg, tabung gas 3 kg. Ini kok berurutan gitu terjadinya. Soal kebutuhan publik dalam hal ini terutama rakyat menengah ke bawah ya. Ada persoalan-persoalan ini kenapa gitu. Nah, ya paling tidak ya oke harus tegas nih pemerintah sekarang ini. Setelah tegas, cari akar masalahnya apa. Kalau akar masalahnya soal rantai distribusi, bikinlah sistem yang bisa transparan dan mengontrol sehingga tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena tadi disinggung juga oleh Pak John Veto kan, ini kan sudah berulang-ulang begitu. Nah, kalau beberapa pengamat menyikapi atau melihat beberapa kasus soal minyak kita beberapa waktu terakhir ini, itu kan dilihat mungkin ada akar masalah yang tidak pernah dimunculkan. Dugaan akar masalahnya apa misalnya? Dugaan akar masalahnya adalah mungkin ketika sekarang harga crude palm oil atau harga minyak sawit mentah itu sudah tinggi, bahan dasar minyak gorengnya sendiri itu sudah tinggi, disebutkan dalam 6 bulan ini harga CPO itu atau crude palm oil per kilogramnya adalah 15 sampai 16 ribu. Itu baru harga bahan dasarnya, padahal HET minyak kita yang di luar harga eceran tertinggi itu adalah 15.700. Nah, jangan-jangan ada persoalan di soal ini yang mungkin belum disentuh oleh pemerintah. Bisa juga kita melihat bagaimana ketika harga dasarnya sudah sekian, harus menjual HET-nya sekian. Maka caranya menjadi dua. Menjual dengan di atas HET, itu sudah pelanggaran juga. Atau mengurangi takarannya. Nah, itu ya pelanggaran yang sekarang ditemukan. Nah, hal-hal ini yang patut menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan hanya kemudian sidak, menindak, terus selesai. Itu nanti beberapa bulan bisa muncul lagi. Mungkin dengan PT perusahaan yang berbeda. Nah, ini yang harus dicari akar masalah. Terus selain itu juga dibuatlah sistem untuk mengawasi. Tadi diingatkan di editorial. Dari hulunya, dari produsen pengemasnya, sampai di hilirnya, di distribusi paling hilirnya. Seperti apa, apakah sudah sesuai atau tidak. Jangan-jangan malah ada yang palsu. Menggunakan nama perusahaan tertentu padahal bukan. Ternyata dikemas ulang, dikurangi takarannya dan lain sebagainya. Ya, dengan melihat itu semua pada akhirnya kita juga akan bertanya seserius apakah kemudian nanti jerat mafia ini bisa diselesaikan oleh pemerintah ketika Betul. ada hal-hal dasar utamanya tadi belum terungkap seutuhnya dan belum terbuka ke publik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi Mas Indra, namun seusai jeda tetaplah bersama editorial Media Indonesia. Kembali di editorial Media Indonesia masih bersama Mas Indra Maulana. Lalu Mas Indra, terkait dengan judul editorial kali ini, pada akhirnya kan kita harus menjerat mafia minyak kita. Seserius apa pemerintah nanti bisa menjerat mafia minyak kita? Ya, kalau
aturan hukumnya sebenarnya sudah ada. Selain polisi bergerak ya bersama dengan Satgas Pangan tentu saja di situ, kementerian-kementerian dalam hari ini Mentan, kemudian Mendak bahkan juga sudah mulai turun ya dan menemukan ini, kita mengapresiasi itu. Ya kalau soal aturan sudah jelas terlihat di situ di Permendak nomor 18 tahun 2024 yang mengatur di pasal 22 bahwa ketentuan volume kemasan minyak kita itu diatur yaitu antara lain 500 ml, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Jadi kalau tadi yang ditemukan ada 800 ml atau 900 ml itu masuk kemasan yang mana? Artinya kan sudah menyalahi aturan. Nah begitu juga seperti yang disampaikan oleh Dirtipideksus ya, yang menyampaikan bahwa PT Tunas Agro Indolestari tidak mengurangi takaran minyak kita, minyak goreng, akan tetapi lanjut dia perusahaan tersebut menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Nah, ada kata-kata di sini kami sudah klarifikasi tidak ada masalah. Sebenarnya menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi itu sudah pelanggaran juga dari pasal 22 tersebut. Jadi baik mengurangi takaran maupun menjual di atas harga eceran tertinggi itu sudah masuk pada pelanggaran pasal 22. Nah, apa hukumannya? Ada di pasal 25. Yang pertama adalah 2 kali teguran teknis tertulis, masing-masingnya jangka waktu 7 hari. Kalau tidak direspon, maka bisa dilakukan langsung penghentian penjualan sementara, penutupan gudang dari perusahaan tersebut, kemudian penarikan dari distribusi, barang-barangnya ditarik, dan yang terakhir adalah pencabutan izin usaha. Nah ini yang sudah harus bisa dilakukan sebenarnya. Tadi mungkin sikap tegas sudah ada, tapi kita lihat sudah mulai ada belum pencabutan izin usaha dari perusahaan tersebut, atau hanya oknumnya saja yang ditahan. Itu baru di penindakannya, Yohana. Tapi itu tadi sekali lagi yang paling penting yang tadi kita singgung di segmen sebelumnya, pencegahan dan kontrolnya. Karena ini bukan pertama kali terjadi, sudah beberapa waktu terjadi, bahkan kalau tidak salah 2 bulan lalu, Januari 2025, sudah ada juga yang terjadi pengurangan dan penjual harga eceran di atas harga eceran tertinggi dan pabriknya sudah disegel. Tetapi kenapa terus terulang? Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, bagaimana perlindungan terhadap publik. Jangan sampai kemudian masyarakat dininabobokkan dengan tayangan-tayangan sidak dan dengan tayangan-tayangan muncul dengan tegas, tapi akar persoalannya sebenarnya nggak pernah diapa-apain gitu. Seperti yang pernah ya kita singgung juga tadi, akar masalahnya mungkin bisa saja soal bahwa perusahaan ini sudah terhimpit, mungkin saja terhimpit dengan harga bahan dasar yang memang sudah tinggi, tapi mereka tetap terikat dengan HET yang harga segitu. Nah, bukan berarti kemudian bisa HET-nya akan dinaikkan melambung juga, itu tidak melindungi masyarakat konsumen. Nah, disinilah peran pemerintah, regulator hadir di situ. Jadi tidak hanya hadir sebagai orang yang sidak dan menindak saja, tapi memberikan solusi dari akar persoalan ini semua. Apapun juga akar persoalannya, jika memang ada transparansi dan keterbukaan pun itu akan bisa diskusikan dan dipahami oleh masyarakat dan publik ya. Baik, terima kasih Mas Indra untuk ulasannya pada pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, memang perilaku curang seperti yang dilakukan pengusaha minyak kita tentu sangat menjengkelkan. Jangan beri ruang sedikit pun bagi para pelaku kecurangan ini. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas, mengusut semua pihak yang terlibat. Masyarakat pun bisa memberi sanksi sosial dengan tidak membeli kembali produk para pelaku kecurangan. Demikianlah Editorial Indonesia, saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi, semangat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.